kepada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini dalam rangka diseminasi kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya bermaksud cuma untuk sharing apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya dapat. Jadi nanti kalau misalkan terdapat kekurangan di sana sini, itu saya juga mohon masukan dari Bapak Ibu. Jadi saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tapi kita belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng dari apa yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak angkatan 9 ini. Siapa tahu nanti dari Bapak Ibu juga ada yang berminat untuk mengikuti program guru penggerak ini, karena ya program guru penggerak ini kalau menurut saya itu sangat update dengan kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan di sekolah kita untuk siswa kelas 7 ini. Nah, jadi saya berharap untuk kedepannya ada dari Bapak Ibu yang berminat, yang mau mengikuti program guru penggerak ini, karena kita harus terbuka terhadap perubahan Bapak Ibu. Jadi yang namanya kurikulum, terus zaman itu terus berubah. Jadi kita tidak bisa menutup diri terhadap perubahan. Nah, untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan itu kita harus belajar kurikulum Merdeka, dan juga Bapak Ibu bisa mengikuti program guru penggerak. Jadi sekali lagi di sini tujuan saya untuk sharing Bapak Ibu, bukan untuk menggurui. Kalaupun nanti ada hal-hal yang kurang sesuai, bisa ditanyakan. Ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah atas izinnya Pak untuk terselenggaranya kegiatan diseminasi pada hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini tentang budaya positif, tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke ke materinya, ini saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu. Nah, kira-kira setuju atau tidak setuju ini pada pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju angkat tangan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, banyak. Alhamdulillah banyak ya. Hukuman dapat mendisiplinkan orang. Jadi yang tidak angkat tangan berarti tidak setuju ya? Bingung. Nah, terus yang kedua, pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan. Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan yang kedua? Setuju. Coba yang setuju angkat tangan biar bisa jelas ya. Lihat. Pak Amir Mutakin mungkin bisa angkat tangan Pak. Setuju. Oke, setuju ya? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi setuju ya? Oke, nah bagaimana dengan pernyataan yang ketiga? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju banget. Yang belakang katanya setuju banget pakai tangan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Oke, slide selanjutnya Pak. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi kalau kita berbicara tentang kurikulum Merdeka, terus kalau kita juga berbicara dengan tujuan pendidikan yang sekarang, itu pasti tidak terlepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, jadi Bapak Ibu, siswa harus bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Nah, jadi Bapak Ibu, maksudnya di sini kita sebagai guru itu hanya bisa menuntun anak. Karena kenapa? Karena di sini anak itu terlahir dengan potensinya masing-masing.
Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu belajar sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa dari gaya belajarnya saja itu anak sudah berbeda. Ada yang seperti yang sudah kita ketahui kan, ada yang visual, kinestetik, audio, ada yang audio visual. Nah, jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua anak, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan kita biasa menggunakan metode ceramah, ya mungkin anak yang kinestetik dia akan memang gaya belajarnya bukan gaya belajar yang duduk, bukan gaya belajar yang harus harus monoton, melihat, mendengar seperti itu. Mereka akan lebih dapat ilmunya kalau misalkan mereka bergerak. Nah, oleh sebab itu mungkin dalam pembelajaran bisa diselingi dengan kegiatan praktik dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Nah, ini melanjutkan yang tadi. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang, sekolah itu diibaratkan sebagai taman. Yang namanya taman itu kan artinya sesuatu yang nyaman, ya kan? Nah, jadi kita diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan dengan cara menciptakan budaya atau kebiasaan positif di sekolah. Nah, kebiasaan apa saja itu akan saya paparkan nanti. Nah, tujuannya apa? Dari adanya kebiasaan positif ini, tujuannya untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu tahu nilai-nilai kebajikan apa sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang? Nah, nilai-nilai kebajikannya itu yaitu profil pelajar Pancasila. Ada yang ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu nilai kebajikannya apa saja? Mungkin Pak Rudi ingat Pak? Oh, ingat. Jadi ada lagunya Bapak Ibu. Lagunya ini mungkin sebagian siswa juga sudah tahu. Untuk kita biar lebih mudah mengingat ya dimensi-dimensi apa saja dan nilai kebajikan apa saja yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ya, jadi pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, terus gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi ada banyak Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. Nah, baik. Terus penerapan budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, harapannya ya, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini. Jadi konsep utama budaya positif yang akan saya paparkan selama lebih kurang dari awal ya Bapak Ibu, selama lebih kurang 60 menit ke depan. Nah, jadi ini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi 5 kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Silakan lanjut Pak Hakim. Nah, perubahan paradigma belajar. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perubahan paradigma belajar di sini maksudnya untuk membangun budaya positif, ya, terus juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, agar siswa bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Silakan lanjut Pak. Nah, ini coba Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu disiplin? Disiplin Bapak Ibu? Disiplin itu oke, berkaitan dengan peraturan. Terus apa lagi Bapak Ibu yang ada di bayang Bapak Ibu kalau kita bicara tentang disiplin? Tata tertib, bagus. Apa lagi? Tepat waktu. Ya, Hakim silakan. Nah, jadi ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi di sini setiap orang itu kalau dia bertindak, ya walaupun tindakan itu baik atau buruk itu pasti punya tujuan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival. Survival itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua belonging. Belonging itu kebutuhan untuk
ya kebutuhan untuk diterima, kebutuhan istilahnya tuh cinta, kasih sayang seperti itu. Terus ada power itu ya kebutuhan pengakuan ya, jadi orang juga butuh pengakuan. Terus freedom itu kebebasan ya, jadi kebutuhan dasar manusia juga ada yang namanya kebebasan. Terus yang terakhir fun itu kebutuhan dasar manusia bersenang-senang. Memaparkan kebutuhan dasar manusia seperti ini, jadi Bapak Ibu diharapkan nanti kalau misalkan ada siswa kita yang misalkan nanti dia bertindak bertindak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang siswa yang kita anggap nakal seperti itu, mungkin saja ya dari siswa itu ada satu atau beberapa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, sehingga dia mencari kebutuhan itu di kelas, bisa dengan temannya, bisa dengan gurunya dan lain sebagainya. Nah, biar lebih jelas Bapak Ibu, di sini saya punya contoh kasus ya. Contoh kasus, silakan Pak Takim. Nah, Bapak Ibu ya, ini contoh ya. Saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu semua. Contohnya misalkan Ibu Diana. Ibu Diana itu guru kelas 7 SMP Muara Kuang, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Rambo. Kenapa Rambo? Ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Rambo yang seringkali meminta bekal makan siang siswa dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Diana, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Rambo melakukan hal itu? Bapak Ibu ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang akan Anda lakukan kalau misalkan Anda berada di posisi sebagai Ibu Diana? Ya, silakan Ibu Fitra. Terima kasih kepada Ibu Rizka. Menurut pendapat saya, menghadapi situasi Rambo, siswa yang bernama Rambo itu, pertama-tama saya panggil dahulu siswa yang bernama Rambo itu. Jadi kita tanya dulu, kita dekati dulu, kita berikan pengertian dulu, tapi dengan nada yang baik. Kita bertanya secara baik-baik, Rambo, kenapa Rambo suka mengambil makanan temannya? Nah, kita dengar dulu alasannya. Ketika dia sudah memaparkan penjelasannya, kemudian kita beri pengertian bahwa meminta makanan temannya dengan paksa itu sesuatu yang tidak baik. Ya, seperti itu, mungkin kita beri penjelasan yang positif ya kepada mereka. Selanjutnya, menurut Anda kira-kira apa alasan Rambo melakukan hal tersebut? Mungkin bisa dialasan dengan faktor ekonomi ya, mungkin Rambo itu kurang uang jajan mungkin, atau ada lagi mungkin dia kurang perhatian, dia mengganggu teman-temannya yang lain biar mendapat perhatian dari guru. Jadi guru selalu memanggilnya, dia tuh merasa diperhatikan. Kalau guru selalu menasihatinya, dia senang, mungkin kurang perhatiannya dari rumah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bu Fitra. Kita kasih aplaus dulu Bu Fitra. Lainnya sudah banyak makan asam garam kata-kata gitu. Oke. Nah, Pak Kim, silakan Pak. Slide selanjutnya. Ya, tepat sekali seperti apa yang dibilang oleh Bu Fitra tadi. Ya, jadi dalam konteks disiplin positif, Ibu Diana sebaiknya mencari tahu alasan Rambo melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rambo. Ya, seperti yang dibilang oleh Ibu Fitra tadi, bisa jadi Bapak Ibu dia kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalkan survival, ya. Survival itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, aku lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bukan makan siang, jadi wajar dia ngambil bukan kalau punya temannya tadi kan lapar. Oke, selanjutnya bisa jadi kebutuhan low
and belonging ya. Jadi kebutuhan dia akan cinta, terus kasih sayang ya. Bisa jadi Rambo itu dia mencari perhatian ke temannya dengan cara mengganggu temannya tadi agar lebih memperhatikan dia ya, karena kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang di rumahnya bisa jadi kurang seperti itu ya. Jadi dia mencarinya di sekolah dengan teman-temannya, dengan gurunya seperti itu. Nah terus power, bisa jadi Rambo ini dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, bisa jadi ya Bapak Ibu ya, power. Nah bisa jadi juga kebutuhan akan kebebasannya kurang. Kenapa? Karena dia bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi melihat punya temannya adik-adik sedikit berbeda ya, walaupun sebenarnya punya dia mungkin lebih enak, tapi karena dia bosan tadi kan, jadi dia mencari mengganggu bekal punya temannya. Dan yang terakhir mungkin kesenangan. Rambo hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga hal yang penting untuk kita ketahui. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan siswa itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu pasti ada tujuan yang ingin dia lakukan. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kenapa di sini dibedakan jadi dua? Yang pertama, motivasi eksternal itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi motivasi itu berasal dari luar. Jadi kita termotivasi untuk melakukan sesuatu karena adanya hukuman. Ya, karena adanya hukuman. Nah, seperti yang sudah dipaparkan di awal tadi, misalkan adanya hukuman, kalau misalkan terlambat datang ke sekolah disuruh lari 2 keliling misalkan ya, atau hukuman-hukuman yang lain. Jadi siswa itu termotivasi untuk melakukan sesuatu karena adanya hukuman, itu disebut dengan motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal yang kedua bisa jadi siswa itu berharap untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan yang datang dari guru misalkan. Jadi siswa itu dia berharap kalau misalkan nanti dia ulangannya dapat 100 akan dikasih hadiah oleh gurunya atau dikasih hadiah oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, motivasi eksternal ini tidak akan bertahan lama ya. Dimana kalau misalkan stimulusnya itu berupa hukuman itu tidak dijalankan, atau imbalan atau penghargaan itu tidak diberikan ke anak akan melakukan tindakan itu lagi. Nah, jadi hukuman di sini dinilai tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Seperti itu. Nah, yang mana yang lebih efektif itu motivasi internal. Jadi motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Caranya seperti apa? Misalkan, jadi misalkan si Rambo tadi ya Bapak Ibu, misalkan Rambo tadi pelajaran matematika misalkan, anak itu dia bisa perkalian, pembagian, pokoknya dia bisa menjumlahkan angka-angka dengan cepat. Nah, jadi cukup ditanamkan ke anak itu, Rambo bagus, berarti kamu sudah bisa mengerjakan itu. Mungkin nanti ke depannya kamu akan bisa lebih baik lagi seperti itu. Jadi itu memang motivasi yang asalnya datang dari diri anak itu sendiri. Jadi dia tuh senang seperti itu, senang karena dia bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi senang karena dia bisa, bukan berarti dia mengharapkan penghargaan, bukan berarti dia mengharapkan ada hukuman tadi misalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan motivasi itu datang dari diri anak sendiri, contohnya hal-hal yang kecil saja Bapak Ibu. Misalkan ya, kalau dalam matematika itu kan ada, kalau hal-hal yang hitungan yang rumit itu ada apa Bu Desi? Yang hitungan rumit yang ada dalam tanda kurung ya, terus ada penjumlahan yang lain. Jadi anak itu kalau misalkan dia memang tidak mampu untuk untuk melampaui pelajaran itu, bisa kita kasih dengan soal-soal yang lebih sederhana seperti itu. Dan saat dia bisa menjawabnya, mungkin bisa kita tanamkan di diri
kamu nih bisa ternyata kamu mengerjakan soal seperti ini. Ibu harapkan dengan soal yang lain kamu akan bisa mengerjakannya dengan lebih baik lagi. Ya, coba nak ini ada soal yang lain, coba kamu kerjakan. Ibu yakin kamu pasti bisa seperti itu. Nah, jadi kita harus menanamkan pokoknya motivasi dari dalam diri anak agar anak itu sadar bahwa oh aku bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada kasus lagi Bapak Ibu. Silakan dibaca. Jadi studi kasusnya Marwah kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat jam pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya ditanyakan pertanyaan, Marwah menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Marwah yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Ibu Diana pada saat itu membiarkan teman-teman Marwah menertawakannya yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan meminta Marwah untuk maju ke depan dan berdiri ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu Diana. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Marwah di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Ibu Diana terhadap Marwah? Tidak. Mengapa? Mungkin satu orang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan Pak. Sama seperti membuli. Oh, sama seperti membuli. Oke. Terus yang kedua Pak? Dua-duanya. Iya, langsung Pak. Biar siapa? Menurut Anda tindakan Bu Diana terhadap Marwah adalah sebuah hukuman atau konsekuensi mengapa? Menurut saya itu bukan hukuman dan juga bukan konsekuensi. Mengapa? Karena tadi gurunya kan dari kondisi tadi kan ikut sama saja memberi hukuman sebenarnya secara tidak langsung kan, mengajak siswa-siswa di kelas secara tidak langsung memponis siswa atau nama Marwah tersebut di kelas. Itu saja. Luar biasa sekali Bu Fitra dan Pak Hakim ini ya. Beri aplaus sekali lagi untuk Pak Hakim, Bapak Ibu. Oke, silakan lanjut Pak. Nah, di sini Bapak Ibu ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu nama lainnya sanksi Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi anak. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang itu harus terjadi pada saat itu dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kalau hukuman itu anak akan merasa tersakiti, ya. Jadi ada baik itu dari segi hatinya, misalkan yang sakit ya. Kalau konsekuensi, anak hanya dibuat merasa tidak nyaman, seperti itu Bapak Ibu dan lain sebagainya. Oke, silakan lanjut. Nah, ini ada lagi Bapak Ibu. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Terus tindakan guru menyuruh murid untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kita kunci dulu jawabannya. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Terima kasih. Nah, silakan Mas. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi yang ini mencatat 100 kali itu benar hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Push up hukuman. Mengganti tugas hukuman. Membersihkan tumpahan air. Disuruh tidak menggunakan sepatu itu juga hukuman. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Ya, karena itu dilakukan secara spontan Bapak Ibu pada saat itu. Jadi anak harusnya sudah tahu sanksi
atau konsekuensi kalau dia terlambat itu harus lari. Seperti itu. Beda dengan dia datang terlambat datang ke sekolah itu hukuman. Silakan. Nah, ini 5 ya. Yang kelima, posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu secara tidak sengaja saya pun ya pernah menerapkan kelima, mungkin bukan 5 ya, tapi 3 ya, mungkin ya. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang mana yang lebih baik akan kita lihat nanti. Nah, ini penghukum. Ini kasusnya Bapak Ibu. Adi terlambat hadir di sekolah. Nah, kalau penghukum itu seperti yang biasa saya lakukan juga sebelumnya. Jadi nada suaranya hukum ya. Contohnya misalkan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu ya? Nah, itu kan nadanya menghukum. Nah, hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis, atau lebih buruk lagi pulang sekolah. Murid ya kalau dia sudah dendam melihat motor siapa Pak? Motor Pak Hakim misalnya Pak ya. Nah, atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, itu hal terburuk yang mungkin terjadi dengan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Lanjut Pak. Nah, pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah di sini, murid dibuat merasa bersalah. Contoh kata-katanya seperti ini, misalkan Adi, dengan kasus yang sama tadi ya Bapak Ibu, tadi kan kasusnya Adi terlambat datang ke sekolah ya. Nah, dengan kasus yang sama, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, jadi kan murid kan merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Ya hasilnya tentu murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Ya, nah hasil yang didapatkan itu murid merasa tertekan seperti inilah yang ya. Jadi Bapak Ibu, murid itu dia merasa bersalah ya, terus dia merasa tertekan ya. Jadi numpuk tekanannya itu ya. Bisa jadi nanti suatu saat bisa meletus amarah murid itu dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Seperti itu Bapak Ibu, yang membuat merasa bersalah. Selanjutnya teman. Nah, kalau teman ini ya nada bicaranya ya seperti teman, seperti itu. Jadi Adi, dengan kasus yang sama tadi ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Jadi pokoknya ngomongnya itu Bapak Ibu seperti teman, ya. Nah, hasil yang didapat, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi murid itu kalau kita sudah menerapkan posisi teman, dia hanya senang dengan guru itu. Jadi kalau misalkan lagi pelajaran guru itu dia senang, ikut kemana, bergantung pokoknya Bapak Ibu. Dengan ibu guru yang lain dicuekinya, ya, karena ibu guru yang lain, Bapak Ibu guru yang lain itu menerapkan posisi kontrol guru yang berbeda terhadap guru yang satunya. Nah, selanjutnya Pak, pemantau. Nah, pemantau di sini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya normal. Jadi contohnya, Adi, tahu kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Akan hukuman dengan anak. Ya, tapi kalaupun nanti anak melanggar keyakinan kelas yang sudah dia sepakati, ya kita bisa mengingatkan anak dengan posisi kontrol manager tadi. Ya, nanti akan ada contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, peraturan kelas. Jadi awalnya itu ada peraturan kelas, terus kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas menciptakan lingkungan positif menciptakan budaya yang positif. Nah, ini ya. Di sini ada peraturan Bapak Ibu yang putih ya. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang cocok untuk peraturan di kolom warna putih ini? Coba. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu
di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinan itu seperti bertanggung jawab, mandiri, disiplin, seperti itu. Nilai keyakinan itu sama saja dengan nilai kebajikan universal yang akan diterapkan siswa di kelas. Apa Pak tadi? Dilarang melakukan kekerasan. Oke, disiplin ya. Nah terus dilarang menggunakan narkoba. Disiplin ya. Oke. Bergantian menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Disiplin. Oke, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketertiban mungkin ya. Oke, silakan Pak. Coba. Oh iya. Nah ini jawabannya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas yang bisa disepakati bersama-sama dengan anak itu contohnya misalkan tanggung jawab. Nah jadi poin 1 misalkan harus bertanggung jawab misalkan ya, contoh keyakinan kelasnya. Terus peraturannya misalkan dilarang mengganggu orang lain. Kenapa ditulis seperti ini Bapak Ibu? Karena keyakinan kelas itu ditulis dengan menggunakan kalimat positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak boleh menggunakan kata tidak seperti itu. Tapi harus menggunakan kalimat positif ya. Kan kita menciptakan budaya positif dari kalimat-kalimat, dari sikap-sikap, itu segalanya harus positif Bapak Ibu. Nah, dilarang ganggu orang lain itu keyakinan kelasnya harus menghormati orang lain. Berarti kan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Nah, dilarang melakukan kekerasan itu menghormati orang lain. Nah, menghormati orang lain bisa, untuk keselamatan bisa. Dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan, ya kan? Menjaga kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 71 ya. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Yang pertama itu mereka sepakat untuk sama-sama melaksanakan piket kelas. Nah jadi kalau nanti anak-anak ini ada yang tidak piket kelas, saya sudah pernah menerapkan Bapak Ibu ya, tapi itu bukan menegur mereka tentang piket kelas, tapi ada anak yang dia itu duduk kakinya diangkat. Nah jadi itu saya ingatkan, misalkan yang biasa angkat kaki ini si Perdi ya. Nah Perdi melanggar keyakinan kelas nomor 7, sopan terhadap guru. Jadi maksud saya anak itu dia lebih ini Bapak Ibu, bukannya kalau diingatkan bukannya memberontak, tapi dia agak kalem seperti itu ya. Jadi saya berpikir kenapa anak ini dia seperti itu, padahal biasanya kalau misalkan saya ingatkan anak itu jadi lebih kalem untuk menurunkan kakinya karena mereka sadar. Jadi hal yang sudah mereka sepakati bersama itu mereka langgar. Seperti itu, walaupun nanti mereka akan mengulanginya lagi, tapi kan kita sebagai guru tugas kita untuk mengingatkan anak. Seperti itu. Silakan Pak. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Ya, ini sifat-sifat dari keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, jadi cukup 5 atau 4 cukup. Keyakinan kelas itu yang penting anak-anak sepakat ya untuk melaksanakannya bersama-sama ketika berada di dalam kelas. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi Bapak Ibu kemarin saya meminta siswa untuk bisa dibilang curah pendapat juga, tapi melalui tulisan. Jadi masing-masing siswa harus menuliskan hal baik apa yang seharusnya kalian lakukan di kelas. Silakan buat hal-hal baik apa yang seharusnya kalian lakukan di kelas, minimal 3, lebih dari 3 lebih baik. Nah jadi banyak anak tulis kan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah jadi yang sama itu saya satukan. Saya satukan yang sama, terus yang berbeda saya buat poin yang lain. Jadi ada beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak ya untuk kelas 71, 72 dan kelas 73.
Dan keyakinan kelas ini Bapak Ibu biar ingat terus harus ditempel anak harus punya catatannya dan harus ditempel di dinding kelas. Jadi kalau ada anak yang melanggar, guru juga bisa mengingatkan anak, ya. Mungkin nanti kalau misalkan anak melanggar, guru bisa mengingatkan anak, ya, mungkin nanti kalau misalkan poin pelanggarannya sudah banyak, dan mungkin ada sesuatu yang bisa guru lakukan lebih dari sekadar menegur anak. Lanjut. Pak. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ya, ini tentang segitiga restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan memberikan penawaran atau paksaan. Nah, Bapak Ibu, ini tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, ya tahap pertama yang kita lakukan itu kita stabilkan identitas anak. Jadi jangan langsung dibilang, oh nak, kamu salah, gitu ya. Jadi, nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada anak yang terlambat datang ke sekolah, ya Bapak Ibu ya. Misalkan yang terlambat tadi siapa? Rambo ya. Rambo, kamu tahu ini Rambo, kamu tahu kita masuk ke sekolah jam berapa? Tahu Bu, jam 7.30. Tadi kamu berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.30 Bu, misalkan kata si Rambo tadi. Nah, Rambo, kira-kira kalau kamu berangkat dari rumah jam 7.30, apakah kamu akan terlambat datang ke sekolah? Nah, ya Bu, saya terlambat. Nah, baru kita ingatkan. Oke, nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sama seperti ibu-ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan itu. Setuju? Nah, selanjutnya, validasi kebutuhan. Contohnya yang punya si Rambo tadi. Rambo, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ngomong pada Rambo kan, iya Bu, saya semalam tuh misalkan begadang Bu, main game di HP, jadi saya tidur larut malam, terus saya bangun kesiangan. Nah, terus oke. Rambo, kira-kira kita langsung ke keyakinan kelas apa yang Rambo langgar dengan terlambat datang ke sekolah? Disiplin Bu. Oke, disiplin. Jadi Rambo, menurut Rambo disiplin itu penting tidak untuk Rambo? Penting Bu, misalkan untuk ya, benar Rambo, Ibu harap kedepannya kamu tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi dan kamu bisa menjadi orang yang lebih disiplin supaya kamu lebih menghargai waktu dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contoh untuk penerapan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah, bisa slide yang sebelumnya Pak. Jadi menanyakan keyakinan itu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan yang sebelumnya Pak. Nah, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi posisi terhadap dirinya. Lanjut. Nah, validasi kebutuhan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima dan lain sebagainya. Silakan lanjut Pak. Nah, selanjutnya yang lebih penting itu kita jangan lupa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas sehingga kalau misalkan nanti ada murid yang melanggar, yang seperti Rambo tadi dia terlambat datang ke sekolah, kita bisa menanyakan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati dan mengapa murid melanggar keyakinan kelas tersebut, Bapak Ibu. Jadi intinya di sini saya juga berefleksi ya terhadap apa yang sudah saya lakukan ke murid. Jadi biasanya kan saya khususnya kalau misalkan ada murid datang terlambat, ada murid yang tidak membuat PR itu langsung marah, langsung menghukum biasanya seperti itu. Nah, ternyata ada cara yang lebih efektif ya, ada cara yang lebih efektif untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak ya agar anak itu sadar
oh saya ini harusnya lebih bisa menghargai waktu, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya guru itu harus punya keterampilan bertanya, Bapak Ibu ya, harus punya keterampilan bertanya, karena kita untuk menerapkan hal yang seperti ini untuk tadi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, kita harus terampil bertanya ke murid ya. Jadi bertanya dengan cara yang baik, dengan cara yang halus ya, dengan tidak memojokkan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada murid yang salah, kita jangan langsung menghardik Bapak Ibu ya, tapi kita juga harus berpikir, oh mungkin seperti yang dilakukan oleh si Rambo tadi, mungkin ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut di kelas seperti itu, dan harus kita ingatkan dengan cara yang baik-baik. Lanjut Pak. Nah mungkin ini terlalu panjang ya Bapak Ibu, lanjut. Oke. Terus Pak, lanjut. Terakhir adalah refleksi. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ada dari Bapak Ibu yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Hal baru apa yang mengubah paradigma atau pemikiran saya yang saya dapatkan setelah belajar dari kegiatan diseminasi ini? Nah, ya silakan Pak Hakim. Ya, silakan Pak. Baiklah, di sini saya menangkap ada 2 poin yang menurut saya menarik. Yang pertama itu masalah motivasi intrinsik dan intrinsik, dan yang kedua itu keyakinan di kelas, karena itu kondisi sekolah kita. Mungkin yang kedua itu memang perlu dan sangat perlu ditindaklanjuti di sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hakim atas refleksinya. Jadi hal baru mau paradigma tadi, kita jadi berpikir, oh ternyata ada hal-hal lain yang lebih efektif dibandingkan dengan menghukum, dibandingkan dengan membentak-bentak, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengingatkan anak dengan cara yang tulus ya, dengan nada yang tidak menghakimi, seperti itu. Karena kita harus sadar, setiap orang itu punya kebutuhan dasar manusia, yang mungkin anak berbuat salah karena ada satu atau beberapa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di rumah. Jadi dia mencarinya di sekolah ya, atau dengan mengganggu temannya, atau dengan mencari perhatian bapak ibu gurunya yang lain, seperti itu. Nah, terus perasaan apa yang muncul selalu mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ada bapak ibu yang mau mengungkapkan pendapatnya? Diana mungkin? Nomor 2. Baiklah, setelah mengikuti sesi ini, mungkin makna dari disiplin dan motivasi intrinsik, karena yang namanya disiplin itu kalau menurut saya itu berhubungan dengan waktu ya, waktu dan juga tata tertib. Kalau misalnya seandainya untuk kita sebagai orang guru, sebelum masuk kelas kita kan ada jam mulai, jam 9 kita mulai. Mungkin kedepannya lebih, maksudnya kalau seandainya terlambat saya kemarin akan saya tingkatkan lagi agar jangan sampai telat. Kemudian motivasi intrinsik khususnya ke siswa, karena siswa itu kebanyakan kita selama ini tindaki dengan hukuman, jadi dia lebih duluan merasa takut dan juga merasa bahwa nanti dihukum ya. Jadi mungkin kita lebih banyak ngambil ke kata-kata yang positif. Kita nasihati dulu, kita tegur dengan kata-kata yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Benar sekali seperti yang dilakukan oleh Ibu Diana, saya pun merasakan hal yang sama. Ya, jadi kita harus menunjukkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak agar anak itu dia berubah bukan karena hukuman, bukannya karena mau ada penghargaan, tapi memang di dalam dirinya dia senang, dia bangga, oh saya bisa disiplin, oh saya bisa lebih bertanggung jawab. Jadi motivasi intrinsik, karena motivasi intrinsik itu Bapak Ibu lama melekat pada diri seseorang dibandingkan yang ekstrinsik. Peran guru seperti apa yang saya lakukan, yang akan saya lakukan, peran guru seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti pembelajaran ini. Mau Pak Hakim? Lagi? Mungkin Ibu Desi, Bu.
pikiran kita ya kalau menghukum itu bukanlah jalan yang efektif untuk mendisiplinkan anak. Bu. Nah yang terakhir, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti pembelajaran ini? Ya, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya setelah mengikuti pembelajaran? Mungkin Pak Bani, Pak, boleh Pak maju ke depan, Pak? Ayo Bapak Ibu, ya mungkin Ibu Fitra, Bu. Yang kedua tadi apa? Yang keempat, saya akan menjadi guru yang seperti Hah? Yang pertama pemantau rasa bersalah. Menurut saya yang akan saya lakukan setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, saya akan belajar menjadi guru yang pertama bisa menjadi teman dengan siswa. Jadi kita mudah mendekati atau memperhatikan sikap siswa ketika kita menjadi teman. Kita tahu apa kebutuhan mereka. Selanjutnya saya akan berusaha lagi menjadi guru kontrol dulu sebagai manajer. Akan memperhatikan, mengarahkan kegiatan-kegiatan siswa. Apabila salah akan saya tegur atau kegiatan yang lebih baik akan saya lebih motivasi lagi untuk bisa lebih baik lagi bagi siswa tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Fitra. Ya, terima kasih. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, untuk yang segitiga restitusi ini juga sudah saya terapkan di kelas 72. Ya, jadi saat itu ada anak yang datang terlambat, terus juga ada anak yang berkelahi di kelas 72, dan saya terapkan dengan cara tadi menstabilkan identitas anak, terus validasi tindakan yang salah, dan satu lagi menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang dilanggar oleh anak ya dengan dia bertengkar di kelas, dengan dia terlambat datang ke sekolah dan lain sebagainya ya. Jadi nanti saya punya video rekamannya Bapak Ibu yang mungkin nanti bisa saya sharingkan ke Bapak Ibu ya, seni bertanya kepada anak dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Nah baik Bapak Ibu, semoga ke depannya kita bisa menjadi guru yang sama-sama ya Bapak Ibu, kita bisa menjadi guru yang bisa lebih mengerti tentang kebutuhan dasar anak. Kita juga bisa menerapkan posisi kontrol manager ya, jadi menegur anak dengan cara yang tulus ya, dengan cara yang tidak menghardik ya, tidak menunjuk-nunjuk seperti itu, tapi dengan cara-cara yang tulus, yang lebih lembut sehingga anak itu mau mengikuti apa yang kita suruh ya. Jadi kita harus memunculkan motivasi dari dalam diri anak kalau mereka itu mau berubah, mau mengikuti keyakinan kelasnya, mau menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak ya, tanpa adanya paksaan dari luar ya, tapi memang anak itu merasa senang untuk melakukannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau saya ada salah selama penyampaian. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang mungkin sudah lewat dari jam 1. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke sebagai moderator. Ya demikianlah penjelasan dari Bu Rizka yang insya Allah
kesal Bu karena Aldo mengejek nama orang tua saya Bu. Ya jelas Bu, saya marah Bu dan dengan bertengkar dengan Aldo. Oke, oh begitu. Ya jelas kamu marah dan kesal ya nak ya. Ibu juga pasti akan marah jika ibu di posisi kamu. Kemudian apa yang kamu lakukan ke Aldo nak? Saya menarik bajunya Bu dan saya bentak dia di depan teman yang lain-lain. Oke, apa alasan kamu menarik baju dan membentak Aldo di depan kelas, Rama? Saya tidak terima Bu, orang tua saya ejek-ejek oleh Aldo. Ya jelas saya marah Bu. Ya wajarlah, mempertahankan harga diri dan menjaga nama baik orang tua itu sesuatu yang sangat penting untuk kamu, ya kan? Untungnya kamu bertindak tidak lebih gegabah, hanya menarik baju dan membentak Aldo, ya kan? Ya Bu, untung saya masih bersabar dan saya hanya menarik baju dan membentak. Padahal saya sangat marah. Saya pasti membela orang tua saya lah Bu. Ya tentu saja nak ya. Tapi kamu memilih untuk tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu adalah hal yang sangat baik. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari itu, ya kan? Ya Bu. Oke. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menarik baju Aldo dan membentaknya di kelas. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya sebenarnya tidak bermaksud melakukan itu Bu. Oke. Jadi menurut kamu keyakinan mana yang tidak sesuai dengan prinsip kelas kita? Menghargai teman di kelas Bu. Ya saya lagi emosi Bu, makanya saya begitu Bu. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai orang lain itu penting untuk kamu nak? Yakin Bu. Baik, ibu setuju dengan kamu. Kita memang perlu saling menghargai. Namun, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati perlu kita jalankan walaupun kita sedang dalam kondisi marah. Benar kan? Benar Bu. Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Oke, Rama, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini nak? Saya akan meminta maaf kepada Aldo dan akan berjanji lebih bersabar dan menghormati serta menghargai orang lain Bu. Terus kalau ada teman yang mengejek nama orang tua saya akan langsung lapor ke wali kelas Bu. Oke, tepat sekali tindakan kamu nak. Kira-kira bagaimana rasanya kalau kamu menjadi orang yang lebih bersabar dan menghargai orang lain? Senang Bu saya jika lebih bersabar dan menahan emosi saya untuk tidak marah-marah Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu kedepannya ibu doakan semoga kamu menjadi anak yang lebih bersabar dan lebih menghargai orang lain nak ya. Terima kasih Bu. Oke, baik sekarang Rama silakan kamu kembali ke kelas. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramaditya dari kelas 72. Hari ini saya merasa sangat senang karena diingatkan tentang keyakinan kelas bahwa saya harus lebih bersabar dan menghormati teman walaupun saya sedang berdalam kondisi marah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju? Setuju. Nah Risma, bagaimana kalau kita cari solusinya bersama atas permasalahan tersebut? Setuju? Setuju. Risma, pasti kamu punya alasan kenapa kamu sering terlambat datang ke sekolah. Saya bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Kenapa nak kamu bangun kesiangan? Saya sering main game di HP sampai larut malam. Oh, kamu sering main game di HP sampai larut malam? Oke, jadi kamu terlambat datang ke sekolah karena sering main game di HP sehingga kamu tidur larut malam terus kamu terlambat datang ke sekolah. Benar. Oke, kamu tahu nah keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dan menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dengan terlambat datang ke sekolah? Disiplin. Disiplin. Oke, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu nak? Penting Bu agar saya lebih menghargai waktu saya. Oke, betul Risma, menghargai waktu itu adalah hal yang sangat penting untuk kita ya, agar kita bisa menghargai lingkungan kita, menghargai orang-orang di sekitar kita dan juga bisa meningkatkan rasa kepedulian kita. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Untuk itu saya mohon maaf Bu. Oke, baik Risma, sikap yang sangat baik yang sudah kamu tunjukkan dengan cara meminta maaf. Nah, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu datang ke sekolah tidak terlambat lagi? Saya akan tidur cepat dan tidak main game lagi berlarut-larut. Oke, baik Risma. Kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu datang ke sekolah tidak terlambat lagi ya nak ya? Oke, baik sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karisma Jayanti dari kelas 72.
Terima kasih Bu Rizka, hari ini saya merasa sangat senang karena sudah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya berjanji tidak akan bergadang lagi agar saya tidak terlambat datang sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.